Selama ini, aku dijodohkan dengan seorang pria oleh kedua orang tuaku waktu itu. Aku sih menurut saja pada keinginan orang tua. Lalu aku pun dinikahkan. Akan tetapi gak taunya dia itu tidak tertarik pada perempuan. Dia hanya menyukai sesama jenisnya ternyata, jelas Mbak Aryati. Pantesan, ucapku singkat. Ya, aku sudah berusaha untuk memancingnya dengan berbagai macam cara. Tapi dia tidak terpancing sedikit pun, makanya aku minta cerai. 3 bulan setelah menikah dengannya. Jadi, aku memang jamblual, tapi masih demikian. Dan sekarang aku berikan milik aku yang istimewa itu, kepada orang yang aku cintai dan aku sayangi, yang bernama Haris ini. Kamu bahagia sayang? Jelas Mbak Aryati panjang lebar. Iya Mbak Aryati sayang, aku bahagia sekali malam ini. Ucapku membalas dengan kata-kata sayang. Sekarang ini aku merasakannya, bahwa aku memang mencintaimu Haris, gak tahu diri ya, perempuan sudah usia 30 kok mencintai pria yang lebih muda, ucapnya malu-malu. Umurku juga sudah menuju 24, Mbak, jadi beda usia kita hanya 6 tahun, sahutku. Kalau ngomongin perasaan, sejujurnya waktu pertama kali aku melihat Mbak, aku langsung jatuh cinta sama Mbak, tapi aku tak mau memaksakan diri, karena takut disangka ingin digratiskan kosku di sini, bisikku. Kata orang, kalau laki-laki mengucapkan cintanya dulu, kemudian masuk ke dalam hati. Kalau perempuan, dirasa-rasakan dulu di dalam hati. Lalu kalau sudah beneran merasa pas, baru mengucapkannya, berarti itu artinya, sudah berada di puncak cintanya Haris. Ucap Mbak Aryati dengan senyum bahagianya. Aku pun malam itu, mengungkapkan perasaanku dalam bentuk sikap dan perilaku, bukan secara lisan dan gombal-gombalan. Sehingga malam itu, Mbak Aryati maupun aku, benar-benar merasakan kebahagiaan yang sejati. Setelah Mbak Aryati mendapatkan, yang pertama kalinya malam itu, aku mengusap-usap TV-nya, yang masih keringatan, sambil berkata, setelah sampai, Mbak jadi kelihatan lebih cantik dari biasanya, ucapku serius. Masa sih, tapi yang jelas, aku merasakan, kalau sekarang sudah menjadi milikmu seorang Haris, ucap Mbak Aryati dengan senyum manisnya. Nanti kalau aku mau dapat, di mana buangnya Mbak? Tanyaku. Di demikian saja Haris, sahutnya. Nggak apa-apa Mbak, tanyaku memastikan. Maksudnya, tanya Mbak Aryati bingung. Kalau Mbak nantinya hakiki, ya apa-apa, tanyaku menjelaskan. Nak apa-apa, aku malah ingin punya si buah hati darimu, kalau dia cowok, mudah-mudahan seganteng bapaknya, ucapnya seraya tersenyum lebih manis lagi. Dan kalau dia cewek, mudah-mudahan secantik ibunya, sahutku seraya menatapnya. Mbak Aryati menatapku dengan senyum manisnya. Wow, betapa manisnya senyum Mbak Aryati itu, maka tanpa membuang kesempatan, segera aku mengambil apa yang malam itu, memang sudah diperuntukkan bagiku. Namun aku terlalu menghayatinya, sehingga tak lama kemudian, aku mulai memasuki detik-detik yang membahagiakan itu. Sudah sayang, tanya Mbak Aryati lirih. Sudah Mbak Aryati sayang, sahutku. Cepat-cepat aku ambil kertas tisu dari atas meja rias Mbak Aryati. Terima kasih, Haris sayang, ucap Mbak Aryati seraya duduk dan memperhatikan bukti nyata darinya yang hampir mengering di kain spraynya. Apakah Mbak menyesal telah memberikannya padaku? Tanyaku lirih. Masak nyesel, aku malah bahagia sekali, sahut Mbak Aryati yang disusul dengan hadiah yang bertubi-tubi padaku. Kita harus istirahat dulu selama 2-3 hari. Sampai lukanya benar-benar sembuh. Setelah sembuh, baru kita boleh mengerjakannya lagi, kataku sambil membelai rambut Mbak Aryati yang tergerai lepas. Iya, aku mau nurut sama kamu aja sayang, sahutnya dengan lembut. Nanti kita kalau mau ngobrol, lewat WA saja, supaya tidak memancing kecurigaan teman-teman kos yang lain, kataku. Tapi namaku di HP muka, ada Aryatinya, sahutnya. Gampang, nama Mbak di HP-ku, akan diganti jadi Hartono, biar disangka WA dari bapak-bapak, ucapku. Hihihi, iya, namamu juga bakal aku ganti jadi Hartini, biar disangka WA dari cewek, sahutnya. Iya betul itu Mbak, sahutku setuju. Sebenarnya malam itu, aku ingin sekali menginap di rumah Mbak Aryati, tapi demi kenyamanan hati kami, malam itu aku mengendap-endap keluar dari rumah Mbak Aryati, dan masuk ke rumah kos lagi. Kebetulan teman kosku belum pulang, mungkin dia nginep di rumah pacarnya, sehingga aku bisa TDR-nya,
tanpa perasaan takut atau cemas malam itu. Keesokan harinya, aku menghubungi Tanti Murni lewat ponsel. Aku menceritakan bahwa aku lulus dan akan diwisuda 2 minggu lagi. Tante bahagia sekali mendengar kesuksesan kamu ini, Haris, kata Tante Murni di ponselku. Tapi mungkin Tante gak bisa hadir dalam wisudamu. Nanti Tante suruh Lina dan Widya saja yang menghadiri wisudamu ya, ucap Tante Murni sedikit sedih. Emangnya Tante Murni kenapa? Tanyaku penasaran. Nanti saja setelah wisudamu selesai, akan Tante Murni ceritakan, jawabnya. Om Pram di mana Tante? Tanyaku lagi. Sejak Tante pulang dari Jogja, sampai hari ini om kamu belum muncul juga. Biarlah, Tante sudah lupakan dia, yang penting Tante sudah punya kamu secara lahir dan batin, ucapnya sedikit bersemangat. Iya Tante, semoga Tante sehat-sehat saja ya. Soal yang akan menghadiri wisudaku, gak apa diwakili oleh Mbak Lina dan Mbak Widya juga, ucapku maklum. Kamu juga sayang, semoga sehat selalu ya, sahut Tante Murni, seraya menyudahi hubungan telepon itu. 3 hari, setelah aku dan Mbak Aryati saling membuktikan rasa cinta dan kasih kami, masuklah chat WA darinya pas aku sedang di kampus. Sekarang udah sembuh Haris, kapan mau ditengok lagi? Aku mengerti dengan apa yang dimaksud ditengok itu. Memang sejak malam itu, Mbak Aryati belum pernah aku ajak demikian lagi. Dan kini, sepertinya, dia sudah kangen ingin ditengok lagi. Lalu aku balas WA itu, "Iya Mbak, sekarang aku masih di kampus, pulangnya sekitar jam 8 malam, nanti aku langsung ke rumah Mbak ya, pintu untuk jalan rahasia itu jangan dikunci ya." Lalu datang lagi balasan darinya, "Iya sayang, aku tunggu ya." Jam setengah 8 malam, aku baru bisa meninggalkan kampus, dan seperti yang sudah aku janjikan, setibanya di depan rumah Mbak Aryati yang berdampingan dengan rumah kos, aku langsung menyelinap ke gang kecil di samping rumah Mbak Aryati. Di situ ada pintu besi yang menghadap ke gang. Pintu itu tidak dikunci seperti yang aku minta. Namun setelah berada di dalam, aku kuncikan pintu besi itu, kemudian masuk ke ruangan tengah, di mana Mbak Aryati sudah menungguku dengan senyum manisnya. Aku pun memenuhi janjiku untuk mengantarkannya ke puncak Gunung Semeru di malam yang romantis dan penuh cinta itu. Dan malam itu, aku semakin yakin betapa mendalamnya cinta Mbak Aryati padaku. Malam itu, Mbak Aryati seperti tidak mengenal lelah, baunya lagi dan lagi, aku pun senang-senang saja. Hingga menjelang pagi, aku pun pamit kembali ke kamarku, dengan berat hati Mbak Aryati terpaksa membiarkan aku pergi. Hari terus berganti, hingga tibalah waktu sehari menjelang hari wisudaku, Mbak Lina dan Mbak Widya sudah tiba di Jogja. Bahkan mereka sudah menginap di sebuah hotel. Setelah mereka berada di hotel itu, barulah Mbak Lina call ke ponselku. "Kenapa Mbak gak ngasih tahu dulu sebelumnya, supaya aku bisa jemput ke stasiun?" Tanyaku di dekat HP-ku. Mbak Lina menjawab, "Jogja kan gak asing lagi bagi kita, semua dibesarkan di Jogja kan? Lagian kami gak mau ganggu kesibukan kamu yang sedang mempersiapkan acara wisuda," jawabnya. "Alay, cuma mau diwisudakan gak perlu nyiapin apa-apa Mbak, kalau mau jadi pengantin, baru sibuk urus sana sini, ya udah nanti malam aku akan datang ke hotel," ucapku. "Bukan cuma datang ke hotel, kamu harus TDR nemenin kami di hotel. Kami kan takut juga TDR, berdua sama-sama perempuan. Sekalian ingin ngobrol banyak sama kamu Haris," lanjutnya. "Iya Mbak iya, jadi besok pergi ke tempat wisuda, start dari hotel aja ya," usulku. "Iya, begitu lebih baik Haris," jawab Mbak Lina. Setelah hubungan seluler ditutup, aku bergegas menuju kamar mandi dan mandi sebersih mungkin. Kemudian aku berdandan dengan agak tergesa-gesa. Sambil menjinjing 2 kantong plastik berisi pakaian wisuda dan pakaian resmiku dengan setelan jas, kemeja putih, dan dasi. Juga ada sepatu baru yang akan aku pakai di hari wisudaku besok. Sebelum berangkat ke hotel, aku pamitan dulu kepada Mbak Aryati. Kujelaskan bahwa aku akan nginap di hotel tempat kedua keponakan Tante Murni menginap, dan besok pagi akan langsung menuju gedung tempat diselenggarakannya wisudaku. Mbak Aryati tampak bersemangat, meski dia tidak bisa hadir dalam wisudaku, karena menurut peraturan, hanya ada 2 orang keluarga yang dibolehkan menghadiri wisudaku. Jadi Mbak Aryati harus mengalah untuk tidak menghadiri wisudaku. Yang membuatnya bersemangat adalah,
bahwa sekitar 3 hari lagi, dia akan mengantarkan aku ke tempat kakaknya yang suka dipanggil Mbak Elis itu. Setelah cipika-cipiki dengan Mbak Aryati, aku pun meninggalkan rumahnya dan berangkat menuju hotel dengan naik taksi, tidak dengan motor kesayanganku. Tak lama kemudian, aku pun sudah berada di lantai 5 dalam hotel itu. Langsung aku mengetuk pintu yang nomornya sesuai dengan keterangan Mbak Lina. Pintu itu pun dibuka, Mbak Widya yang membukanya dengan senyum cerianya. Disambutnya aku dengan hadiah manis, seperti biasanya kalau bertemu. Tapi kali ini berbeda dengan biasanya. Kali ini Mbak Widya aku rasa cukup berlebihan dalam menyambutku. Mbak Lina juga melakukan hal yang sama padaku. Tentu saja perasaanku jadi lain, tapi aku berusaha melupakannya dan menganggap bahwa hal itu hanya karena ingin menyatakan kegembiraan mereka atas akan diwisudanya aku besok. Lalu kami ngobrol ke barat ke timur, sebagaimana biasanya, kalau kumpul dengan saudara-saudara seperti ini, termasuk masalah Om Pram, yang tak pulang-pulang ke rumah, juga kami bicarakan. Aku prihatin juga mendengar cerita tentang Om Pram itu, terutama merasa prihatin kepada Tanti Murni. Kedua keponakan Tante Murni itu memang sama bentuknya, tinggi langsing, tapi tidak kurus. Perawakan mereka memang mirip, tapi ada perbedaan yang menyolok di antara mereka berdua. Kulit Mbak Lina agak gelap, sementara Mbak Widya putih. Mbak Lina berambut panjang dan hitam warnanya, sedangkan rambut Mbak Widya hanya sebatas bahu, diwarnai kecoklatan pula. Memang Mbak Lina biasa tampil seadanya, sementara Mbak Widya agak pesolek. Setelah makan malam bersama di hotel, Mbak Lina dan Mbak Widya jadi kompak untuk mengutarakan sesuatu padaku ketika kami sudah berada di dalam hotel lagi. Kami duduk di atas sofa, aku duduk di tengah, Mbak Lina di sebelah kiriku, Mbak Widya di sebelah kananku. Pada saat itulah Mbak Lina tampak serius berkata, "Haris, terus terang saja ada sesuatu yang ingin kami minta bantuan dari kamu saat ini." "Bantuan masalah apa Mbak?" tanyaku. "Aku dan Mbak Lina ini masih sama-sama asli Tulan Haris," Mbak Widya yang menyahut. "Lalu?" tanyaku seraya memandang Mbak Widya, lalu memandang Mbak Lina dengan benak penuh tanda tanya. "Kita kan masih ada ikatan saudara," kata Mbak Lina. "Jadi kita ngomong to the point aja ya Haris," ucapnya. Iya, sahutku. Mbak Widya memegang pergelangan tanganku sambil berkata, "Kami berdua penasaran, seperti apa sih rasanya kalau dengan lelaki itu Haris?" Aku tersentak dan memandang Mbak Widya, lalu memandang wajah Mbak Lina di sebelah kiriku. "Betul Haris," ucap Mbak Lina, "kamu pasti mau bantu, memberikan apa yang kami inginkan itu," ucap Mbak Lina. "Iya Haris," ucap Mbak Widya menyahut, "kami akan merelakannya kepadamu." "Tataple, kita kan bersaudara Mbak," sahutku rikuh. "Ale, jangan munafiklah Haris, kami tahu kok apa yang sering kamu lakukan dengan Mbak Kini dahulu. Kalau Mbak Kini, kamu kasih kesempatan, kenapa kami gak bisa diperlakukan secara adil?" protesnya. Besambun, apakah yang terjadi selanjutnya dengan Haris? Kita lanjutkan di episode 5 ya. Terima kasih.